Selamat pagi Pak Nurmadi dan teman-teman semua, serta partisipan yang berbahagia. Saya di sini akan mulai membahas mengenai pentingnya sistem pengendalian manajemen terhadap perkembangan bisnis startup. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, karena tak kenal maka tak sayang, maka saya akan mulai presentasi pada pagi hari ini dengan memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Dinta Sari Berdutami, NIM F031932. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 11 Maret semester 5. Oke, kita akan masuk ke pembahasan inti pengantar utama untuk menjelaskan mengenai apa itu startup. Jadi, apa sih itu startup? Startup merupakan sebuah jenis usaha yang sedang memulai sebuah bisnis dan biasanya disebut dengan perusahaan rintisan karena mereka baru saja memulai sebuah usaha. Lalu apa saja karakteristik dari perusahaan startup atau rintisan ini? Karakteristik yang pertama adalah umur dari perusahaan ini kurang dari 3 tahun. Hal ini dikarenakan perusahaan semacam startup baru saja mulai berdiri untuk memasuki dunia bisnis. Karakteristik yang kedua adalah jumlah pegawai yang kurang dari 20 orang. Hal tersebut dikarenakan perusahaan semacam startup ini biasanya didirikan karena adanya hubungan antar teman. Jadi, untuk pegawai pada saat pendirian awalnya tentu saja diisi dengan orang-orang yang mendasari pendirian dari startup tersebut mulai dari teman CEO, keluarga CEO, atau relasi lain yang dekat dengan CEO. Dan untuk menjalankan sebuah usahanya, biasanya perusahaan semacam startup ini mengadakan program magang untuk para mahasiswa dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan berupa penghematan pengeluaran untuk gaji pekerja. Karakteristik yang ketiga adalah mereka biasanya beroperasi melalui media sosial. Ingatkah kalian terhadap Gojek pada awal pendiriannya? Mereka memulai bisnis melalui media online, mulai dari promosi, pengenalan jasa, dan bahkan aktivitas komunikasi yang mereka berikan kepada pelanggan diberikan melalui media online dari aplikasi yang mereka bentuk. Dan karakteristik yang keempat adalah produk yang dibuat umumnya berbentuk virtual. Selain daripada Gojek, ada pula startup lain yang menonjolkan produknya melalui virtual, yakni komunal. Bagi yang belum tahu apa itu komunal, jadi komunal merupakan sebuah startup yang bergerak untuk memberikan pinjaman khususnya bagi UMKM yang membutuhkan dana dan semua aktivitas jasa yang diberikan bahkan produk yang mereka tawarkan berbentuk virtual. Dan mengapa produk startup yang diberikan berupa layanan virtual, hal tersebut diupayakan sebagai cara untuk melakukan penghematan biaya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tantangan yang muncul di perusahaan rintisan atau startup, karena tidak mungkin sebuah perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar tanpa adanya suatu tantangan, terlebih perusahaan tersebut baru berdiri. Tantangan yang pertama adalah adanya salah menargetkan pasar. Ini berarti startup tersebut tidak dapat mengerti ke arah mana produk tersebut akan dipasarkan. Jadi, kalau mudahnya bisa disebut dengan salah sasaran, dan hal tersebut dapat terjadi karena sikap dari CEO atau beberapa komponen pendiri startup yang sangat berambisi namun tidak memiliki dasar pengetahuan yang kuat mengenai bisnis yang mereka jalankan. Selanjutnya adalah model bisnis yang buruk. Dalam penentuan model bisnis diperlukan target pasar, pemahaman terhadap proses bisnis, mengetahui sumber daya bisnis, dan mengetahui siapa saja yang akan menjadi partner bisnis. Serta apabila CEO tidak mengetahui dengan baik dasar pembuatan model bisnis, maka akan terbentuk model bisnis yang buruk dan nantinya akan mengakibatkan pemborosan biaya. Kenapa terjadi pemborosan biaya? Itu tentu saja karena adanya kesalahan dalam penentuan model bisnis yang tidak tepat sasaran dan berakhir dengan tidak efisiensinya bisnis yang mereka jalankan. Lalu jumlah pekerjaan yang tidak sebanding dengan tenaga kerja. Ini terjadi karena sebuah perusahaan rintisan perlu untuk melakukan branding terhadap bisnisnya, dan hal tersebut tentunya tidak memerlukan satu atau dua komponen saja. Dan biasanya dalam penanggulangan tantangan jenis ini, perusahaan rintisan membuka open recruitment untuk magang atau volunteer kepada para mahasiswa agar proyek yang mereka jalankan dapat berjalan dengan baik tanpa harus mengeluarkan pengeluaran lebih untuk pegawai. Berikutnya adalah dana yang tidak mencukupi. Perusahaan semacam startup pada awal pendiriannya memiliki kemungkinan besar bahwa mereka akan berasumsi
mereka tidak akan memerlukan dana yang banyak. Karena apa? Ya, benar. Karena dikarenakan semua operasional yang terjadi pada perusahaan startup dapat dikendalikan dengan media online. Semakin lama sebuah perusahaan beroperasi, tentu saja akan semakin besar pula biaya yang mereka perlukan. Mulai dari biaya operasional, biaya iklan, atau memasarkan produknya. Oleh sebab itu, tak jarang sebuah startup kemudian kekurangan dana ketika menjalankan proyeknya. Dan tantangan yang terakhir adalah mudahnya sebuah startup untuk berpindah haluan. Sebagai contoh untuk memperjelas ini, saya akan memberikan ilustrasi bahwa terdapat sebuah startup yang mulanya bergerak di bidang pendidikan dengan menawarkan tryout SBMPTN atau les online, bisa saja berpindah haluan untuk memperluas cakupan mereka ke sektor lainnya, seperti bidang ekonomi atau sektor lainnya dengan tujuan untuk lebih cepat mendapatkan laba. Dan hal tersebut akan mengakibatkan sebuah startup tidak memiliki ciri khas dalam bisnis yang mereka jalankan. Lalu sebelum membahas mengenai peran dari sistem pengendalian manajemen terhadap perkembangan startup, kita perlu mengetahui apa itu sistem pengendalian manajemen. Terdapat beberapa kaitan antara sistem pengendalian manajemen dan kaitannya terhadap perkembangan startup dan kinerja perusahaan. Dan sebelum membahas keterkaitannya, mari kita membahas mengenai apa sih itu sistem pengendalian manajemen. Pengertian mendasar sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen ini merupakan sebuah unsur mendasar yang diperlukan dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut dikarenakan sistem pengendalian manajemen dapat memberikan peranan yang cukup besar terhadap perkembangan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki risiko kemunduran yang tinggi apabila tidak memiliki sistem pengendalian yang baik. Nah, ini terdapat beberapa ciri penting dari pengendalian manajemen. Yang pertama adalah sistem pengendalian manajemen akan digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian atas seluruh sumber daya yang digunakan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya peralatan, serta hasil yang didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan lancar. Yang kedua adalah sistem ini akan lebih berfokus pada strategi dan teknik evaluasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dengan sifat perhitungan yang matang dalam mengevaluasi sesuatu di dalamnya. Dan yang ketiga, sistem pengendalian manajemen akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia, dikarenakan pengendalian manajemen ini lebih difokuskan untuk membantu manajer perusahaan untuk mencapai strategi, bukan untuk memperbaikinya. Berdasarkan ciri-ciri yang telah saya sebutkan di atas, maka bisa diketahui bahwa tugas terpenting dari manajemen pengendalian adalah berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Agar seluruh tugas bisa dijalankan dengan baik, maka tahap pertama yang harus dilakukan oleh manajer adalah memutuskan apa yang akan diraih oleh perusahaan dan bagaimana cara untuk meraih tujuan tersebut. Dengan keputusan tersebut, maka selanjutnya pihak manajemen bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang mampu menuntun perusahaan dalam mencapai tujuannya. Setelah kebijakan tersebut dibuat, maka sistem ini akan melakukan tugasnya untuk memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh pihak manajemen bisa dilakukan oleh seluruh anggota perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dari sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Nah, untuk pengimplementasian secara realnya adalah pengendalian biaya yang efektif akan tergantung pada bagaimana komunikasi yang terjalin antar pihak informasi akuntan dengan manajemen. Dengan menciptakan laporan prestasi kerja, maka pihak kontrol pun akan memberikan suatu saran pada berbagai tingkat manajemen mengenai suatu tindakan perbaikan yang dibutuhkan oleh kegiatan tertentu. Laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk pernyataan langsung ataupun tertulis dari controller
pada pihak manajemen perusahaan. Isi laporan tersebut juga bisa berupa laporan prestasi kerja yang sudah diraih oleh perusahaan oleh para karyawannya. Dan setiap perusahaan memiliki standar pengendalian masing-masing. Jadi, namun semakin baik sistem pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan, maka akan semakin berpengaruh juga terhadap kemajuan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen. Penerapan sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan perusahaan untuk merencanakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh manajer kepada para anggota untuk melaksanakan strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini ada proses pengendalian sistem manajemen. Ini ada 4, yaitu pemrograman, penganggaran, analis, operasi dan operasi, serta pelaporan dan analisis. Pemrograman merupakan tahap di mana pihak perusahaan akan menentukan program apa saja yang akan dilakukan dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program yang ditentukan. Kemudian ada penganggaran. Di dalam penganggaran, anggaran akan dinyatakan oleh suatu keuangan tertentu untuk digunakan dalam periode tertentu. Anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Proses yang ketiga ada operasi dan akuntansi. Pada tahap ini akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber yang dilakukan oleh yang digunakan dan pendapatan yang pada tahapan ini akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber yang digunakan oleh pendapatan yang digunakan. Seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah laporan dan analisis. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting karena menjadi penutup atas siklus proses pengendalian sistem manajemen. Dan agar seluruh data pada proses pertanggungjawaban akuntansi bisa dikumpulkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Ini ada 4. Yang pertama ada ukuran dan penyebaran enterprise. Ukuran dan tingkat penyebaran perusahaan tentunya akan berbeda daripada perusahaan kecil. Hal ini tentunya akan menentukan isi dan sifat dari sistem pengendalian manajemen. Yang kedua ada struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Anggaran dan konvensi akan mengatur seluruh struktur organisasi perusahaan dan sejauh mana desentralisasi dan delegasi akan pada seluruh perusahaan. Contohnya saja filosofi yang diterapkan pada Management of State Bank of India pasti berbeda dengan negara trading corporation. Kemudian yang ketiga ada sifat dan pembagian operasi. Dan yang keempat ada jenis pusat tanggung jawab. Sistem pengendalian manajemen yang berbeda sangat ditentukan untuk berbagai jenis pusat tanggung jawab dalam perusahaan. Hal ini untuk menentukan apakah performa pusat tanggung jawab harus diukur berdasarkan segi biaya atau keuntungan atau laba atas suatu investasi tergantung pada jenis pusat tanggung jawab. Nah, penerapan sistem pengendalian manajemen tentu saja tidak akan terlepas dari penerapan bisnis. Lalu apa sih itu penerapan strategi bisnis? Penerapan strategi bisnis merupakan penerapan perencanaan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan persaingan produk sehingga mencapai tujuan atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Terdapat 2 strategi bisnis, diantaranya strategi cost leadership dan strategi diferensiasi bisnis. Untuk perusahaan yang tidak menerapkan 2 strategi tersebut, maka akan memperoleh kinerja yang tidak seefektif perusahaan yang menerapkan 2 strategi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 2 strategi tersebut. Yang pertama ada cost leadership. Cost leadership merupakan strategi perusahaan yang mengungguli dari para pesaing dalam memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang paling rendah. Jadi, konsepnya adalah bagaimana mereka melakukan
usaha dan upaya untuk menciptakan produk dengan biaya yang efisien dan serendah mungkin untuk menciptakan produk yang semaksimal mungkin. Kemudian ada diferensiasi, yaitu merupakan strategi untuk menciptakan persepsi pada pelanggannya bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan bersifat unik, serta hasil produk atau jasa lebih berkualitas. Pada pokok bahasan kita yang terakhir adalah analisis penerapan sistem pengendalian manajemen dalam peningkatan kinerja startup. Ini ada 2 kesimpulan dasar yang saya peroleh. Yang pertama adalah penerapan sistem pengendalian manajemen mampu meningkatkan kinerja perusahaan pada return on asset yang meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan startup yang telah menerapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dan aspek yang ada di dalam proses sistem pengendalian manajemen. Dengan startup yang menerapkan sistem pengendalian manajemen, tentu saja mereka akan lebih tahu kekurangan apa yang harus dievaluasi pada perusahaan rintisan mereka untuk menjadi bahan acuan agar perusahaan mereka dapat lebih berkembang. Penerapan sistem pengendalian manajemen ini dapat memberikan solusi terhadap tantangan berupa mudahnya sebuah startup untuk berpindah-pindah haluan dan juga menetapkan efisiensi antara pekerjaan dan tenaga kerja yang ada. Kesimpulan yang kedua adalah penerapan strategi bisnis mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan return on asset yang meningkat. Hal ini dapat dibuktikan apabila startup menjalankan 2 aspek strategi bisnis oleh perusahaan, yaitu strategi cost leadership dan strategi diferensiasi. Strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan seperti startup dapat menanggulangi tantangan berupa dana yang kurang mencukupi, modal bisnis yang buruk, dan kesalahan dalam penargetan pasar. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung on mic atau ditulis di kolom chat. Terima kasih. Saya mau bertanya. Tadi di PPT bagian kesimpulan itu ada tentang sistem pengendalian manajemen dirasa mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan return on asset-nya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hal tersebut dapat dihitung dan diimplementasikan? Terima kasih. Terima kasih Kak Elmas atas pertanyaannya. Untuk apakah sebaiknya saya tampung dulu pertanyaannya lalu dilanjutkan oleh teman-teman lain yang mungkin mau bertanya? Bebas. Silakan kalau mau bertanya, saya tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Mau nanya Kak? Silakan. Misalnya nih ada seorang pendiri startup ya yang tidak menguasai sistem pengendalian manajemen dalam bidang ekonomi, bahkan dia tuh sangat awam dalam bidang ekonomi nih. Nah, apakah startup yang didirikannya itu dapat berjalan dengan baik atau tidak, Kak? Ya, terima Gimana kasih. penjelasannya itu, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Halo, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan udah dijelaskan mengenai strategi bisnis yang ada, yaitu cost leadership atau differentiation. Nah, menurut Anda, bagaimana sih indikator dalam strategi differentiation dan bagaimana wujud real dari implementasi strategi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Selamat siang, saya izin bertanya, menurut Anda sebuah startup yang berdiri dalam memproduksi barang atau jasanya harus berorientasi pada permintaan dan kebutuhan konsumen atau mengikuti perkembangan pasar atau mengikuti sektor? Terima kasih dan mohon atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya?
Oh, sepertinya sudah cukup pertanyaannya, ada 4 pertanyaan. Saya akan mulai menjawab dari pertanyaan Saudari Almas, yang mana pertanyaan adalah dalam PPT terdapat kesimpulan di mana sistem pengendalian manajemen mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan return on asset-nya. Dan pertanyaan Almas adalah bagaimana hal tersebut dapat dihitung dan diimplementasikan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan mulai menjelaskan terlebih dahulu mengenai kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan merupakan keberhasilan kegiatan perusahaan dalam meningkatkan kemampuan perusahaan secara terus-menerus sebagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan pengukuran kinerja perusahaan menggunakan ROA atau Return on Asset digunakan karena ROA sering digunakan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis terhadap seluruh aset yang dimiliki perusahaan, dan cara pengimplementasiannya adalah dengan melakukan pembagian terhadap laba bersih dengan total aktiva atau asetnya, dan dari perhitungan tersebut perusahaan akan tahu gambaran rasio atas efisiensi pada dana yang digunakan oleh perusahaan. Demikian penjelasan dari saya. Apakah ada sanggahan atau tambahan dari Kak Almas? Sudah cukup sih, Kak, penjelasannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yakni pertanyaan dari Saudara Miftah mengenai bagaimana apabila seorang pendiri itu tidak menguasai mengenai sistem pengendalian manajemen, apakah dapat bekerja dengan baik startup tersebut ataukah tidak. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi menurut saya untuk seorang pendiri itu harus memperdalam ilmunya terlebih dahulu, dan untuk memperdalam ilmunya tersebut seorang pendiri itu dapat mengikuti webinar atau pelatihan mengenai cara berbisnis, dan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah seorang pendiri itu dapat memulai mengembangkan startup di bidang organisasi non-profit. Jadi organisasi yang mereka jalankan itu nggak berbasis pada profit saja, jadi non-profit. Nah, di mana mereka tidak berorientasi pada laba, maksudnya seperti itu. Dengan tujuan untuk memahami pola pemasaran, memahami pasar, dan agar seorang pendiri tersebut dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan. Hal tersebut saya sarankan karena biasanya dengan mengetahui keadaan lapangan sebenarnya, maka seorang pendiri akan mampu mengambil sikap dan juga pendirian sebuah organisasi atau perusahaan tanpa pengetahuan hanya akan membawa organisasi tersebut pada titik buntu. Jadi, apakah perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak, itu tergantung dari pendiri tersebut, apakah dia mau mengembangkan pengetahuannya ataukah tidak. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudari Salma, yaitu, bentar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai strategi bisnis yang ada, yakni cost leadership dan diferensiasi, dan menurut saya bagaimana indikator dalam strategi diferensiasi dan bagaimana wujud real dari implementasi strategi tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab terlebih dahulu dari indikator strategi dalam diferensiasi. Terdapat 5 indikator strategi tersebut, diantaranya adalah menyediakan produk kualitas tinggi, menyediakan fitur produk yang unik, adanya perubahan cepat dalam desain dan pengenalan produk, melakukan penyediaan layanan purna jual, di mana layanan purna jual akan memberi pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Dan indikator yang terakhir adalah produk dan jasa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Wujud real strategi tahun 2018. Wujud realnya adalah implementasi strategi yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriani, Nurleli, dan Lestari pada tahun 2018 terhadap distro di Plaza Parahyangan, Bandung. Dan dalam penelitian yang mereka lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa siklus segmen distro di Bandung akan lebih kompetitif dan itu dapat dilihat dari segi keunikan dan teknologi yang baik. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari saudara Zaki, sebuah startup
yang baru berdiri dalam memproduksi barang atau jasanya harus berorientasi pada permintaan dan kebutuhan konsumen atau mengikuti perkembangan pasar atau mengikuti perkembangan kompetitor. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kalau menurut saya untuk startup yang baru berdiri sebaiknya mengikuti persaingan dari kompetitor yang sudah ada. Untuk apa hal tersebut dilakukan? Jadi secara startup yang baru berdiri dan mengikuti persaingan dari kompetitor juga secara tidak langsung akan mengikuti perkembangan pasar. Karena pada umumnya startup yang baru berdiri mengetahui jelas apa yang diperlukan oleh konsumen dan bagaimana cara mengikuti pasar. Oleh sebab itu, kompetitor ada baiknya digunakan sebagai acuan agar startup yang baru berdiri tersebut dapat dengan mudah mengetahui target pasar dan juga pergerakan startup-nya. Demikian jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan dari para penanya? Sudah cukup, Benta. Makasih jawabannya. Oke, terima kasih atas Makasih, partisipasinya. Kak.